sampai tanggal 13. Di sini untuk konferensi pers di tahun ini Festival Lima Gunung dengan tema Lidah Kawruh Sinengker, sangat Jawa sekali. Bertepatan di festival itu juga di bulan Suro, agenda Suran di besar. Untuk konferensi pers kita akan mulai singkat cerita dari singkat kata. Akan kita mulai dari Pak Anto untuk Dudah Festival Lima Gunung ke-24. Ya, Pak Anto mengawalnya untuk Pak teknis, kontak sosial, panggung dan sebagainya. Saya sudah diizinkan tidur-tiduran. Hampir nggak tahu banyak pendaftar dari Richard, bandnya dari Amerika terpaksa saya nggak bisa jawab. Terus dosen Padang Panjang Mas Wendy itu malah mau relawan datang 2 minggu sebelumnya untuk melatih salah satu desa. Kalau dia dibebaskan ternyata mungkin saya tidak tahu, saya nggak bisa menjawab, indah, harus ilmu dan sebagainya. Sampai hari ini nggak ada pertanyaan. Saya memang menghindari pertanyaan daftar itu bisa hari ini, saya tidak jawab sama sekali. Bukan saya tidak bertanggung jawab, tapi saya membatasi usia saya. Kalau ngurusin teknis dan sebagainya, kalau 2 grup tidak masalah. Tapi hampir 100 grup terus dengan karakter beda-beda, dengan cara gaya hidup, tata manajemen beda-beda, itu saya supaya tidak stres, saya memang sudah nggak ikut sama sekali, bahkan saya berminjau rapat berkali-kali. Baru hari ini karena kesempatan, jadi baru dapat tugas Bandung, kemudian Suprapto Suryo Darmo dari Solo, bapaknya keluarga Profesor Romo Yoso Sudarmo. Kalau saya lupa diingatkan, apalagi saya kira yang kita pilih adalah pribadi-pribadi yang integritas, orang-orang dan kebetulan bersama Mas Hari ada saksi yang indah, ada Yanto, Jono, yang pertama Habib Muhammad Pak Habib sudah FTD. Saya sudah pakai heran, tidak pakai juga. Bangunannya 1000 tahun sebelum Yesus, berarti 1000 tahun kok 1119 dia itu yang beda, tapi ulang tahunnya kok ulang doang kalau Jepang terus. Kok kapan ulang tahun itu? Wong 1119 ya sama di Jakarta. Mungkin bisa membaca waktu sebelum dunia digital tahun 92. Jadi semua jajal pun saya sudah cukup prihatin. Lebih berharga dari Hadir mungkin ketahanan itu agak terima kasih kepada maksud saya. Nek desa yang berjasa ini Hadir nasional, tapi kan kemudian nasional itu isi waktu belum berapa. Jadi tidak ikhlas, tidak itu, tidak semua, kemudian wartawan silakan nanti pertama ekonomi finansial, kepentingan psikologi. Ini memang yang dipaparkan dari kantor tadi bahwa Lima Gunung ini memang tidak diperbolehkan cari sponsor. Nah maka untuk mengampung pendanaan yang berkaitan dengan sound, kemudian dengan panggung, itu dari teman-teman itu sepakat untuk mencetak sebuah kaos yang nantinya untuk distribusi berkaitan dengan kelancaran festival Lima Gunung. Di komunitas Lima Gunung itu rata-rata petani. Nah, maka persiapan-persiapan yang telah ditempuh teman-teman dari komunitas Lima Gunung itu berkaitan dengan panggung sangat singkat sekali karena itu dikerjakan oleh teman-teman
dari tutup Wisor, juga teman-teman dari komunitas Lima Gunung itu hanya 10 hari. Hanya 10 hari. Dan kebutuhan yang dibutuhkan kemarin itu saya untuk bambu apus itu sekitar 75 potong, kemudian bambu petung itu sekitar 15 potong. Nah kemudian untuk finishing itu saya pakai brongsong kelengkeng itu habis sekitar 600. Seperti itulah, dan saya sangat terima kasih sekali dengan tim-tim Lima Gunung dari Mantrang, kemudian dari Gejayan yang telah ikut membantu prosesnya pembuatan panggung. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Nanti soal saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma singkat aja mungkin ya, karena untuk tahun ini memang sedikit berbeda dari tahun lalu. Kita buka untuk umum dan akhirnya berjubel ya, jadi 5 hari gitu. Nah untuk tahun ini kami ada dari Jepang, Argentina, kemudian Australia juga ada, itu susulan semalam. Karena itu nanti dia akan kolaborasi dengan sumber yang dari Australia, Brad Elliot itu nanti akan kolaborasi. Ya Amerika Latin juga ada, akan kolaborasi. Yang Brad itu nanti dia fireworks. Nah, nanti bikin teater, kemudian kolaborasi selama 5 hari mungkin dia akan ada di sini, terus kolaborasi sama sumber. Terus yang menarik lagi mungkin ada Mas Lukir juga, terus apa lagi ya? Banyak yang menarik nanti. Di situ sudah saya kasih tahu semua. Jadi nanti rangkaian acaranya itu sekitar 90-an acara dari tanggal 9 sampai 13. Kemudian 83 pengisi. Itu sekitar 1.300 orang selama 5 hari itu. Ya, jadi nanti mungkin untuk tutup Wisor itu yang tamu menginap juga ada tanpa mengisi ya, karena dari luar kota juga sudah bermunculan nih tamu-tamu yang akan menginap yang bukan mengisi tapi dia akan menginap di rumah warga. Ada juga yang di homestay terdekat juga sudah penuh ternyata yang menginap, dan juga tamu yang menginap sudah penuh, jadi lari ke sumber juga sudah lumayan padat. Jadinya terdekat itu ada homestay dan villa di Talun itu juga sudah penuh ternyata, tinggal 1 kamar. Yang banyak berhubungan dengan teman-teman fotografer. Jadi Mas Indra yang wirawiri ke Magelang, Jogja dan sebagainya. Saya, Mas Guru, Mas Anies itu hanya kita hanya koordinasi lewat bikin buku foto. Terus kita juga waktu itu agak ragu-ragu karena saya, Mas Anies, Mas Gulib itu masuk itu waktu itu yang waktu pameran ya. Masuknya tidak dari awal, ketika masuk di Lima Gunung ada keraguan itu, tapi terus didorong oleh teman-teman, ada Pak Aris, ada Mas Ari itu juga mendorong kita untuk meneruskan, dan Pak Tato dan teman-teman di sini, para sesepuh di sini ini mendorong agar buku itu terbit. Akhirnya dengan segala cara kita memberanikan diri untuk menerbitkan buku Perjalanan Lima Gunung yang dikemas dalam judul Arum ya. Arum Lima Gunung ya Pak. Jadi di sini kita perjalanan di Sidoarjo di awal ketika kita pameran di Kron itu Pak Tanto yang tetap waktu itu jadi tadi kita masuk baru di tahun tengah sampai ke 12 itu yang 11 apa yang 12 untuk penjual yang pakai motor itu. Kemudian pintu masuk di arena tutup itu nanti ada tiga pintu masuk dari Kejiwan, dari Jembatan Jokowi, dan dari arah Sumber ya.
Kemudian itu motor bisa sampai di dekat dusun, tetapi yang mobil nanti diarahkan di wetan tutup ngisor, dan untuk bis itu kemudian apa nanti di acara wayang gabungan itu beberapa personel dari 5 dengan suran di tutup misor kan biasanya pasti pas semua kan biasanya FLG itu antara Juli, Agustus, September kalau nggak salah ya perhitungan saya itu sekitar bulan-bulan itu. Kenapa ini kok dipakai pasukan? Monggo. Awalnya 2 hari, jadi 3 hari karena banyak yang menyusul mau ikut mengisi. Akhirnya merapatkan teman-teman 5 gunung lagi, akhirnya menyetujui tambah 1 hari, dan itu minta izin sama Pak Sidras setuju. Akhirnya tambah 1 hari. Terima kasih. Saya merasa tidak ada transaksi juli waktu bagi orang pirang-pirang saya orang ibu Mas Dia wawasan ganti saya kebutuhan ngomong saya merasa sejak berjumpa Mas di kafe di sepenuh itu gimana Mas? Masih sepuh rambut Facebook untuk maju dulu. Kita pun kekanasan biasa, kekanasan selaku sesama makhluk. Kita punya kewajiban siji kuwi sesrawungan podo-podo nguntungke. Siji-sijine sesrawungan podo amayu dari bawah. Saya agak berkhianat pada mantan suami. Agak berkhianat. Saya tentunya mungkin hanya perasaan saya saja yang punya ikatan batin sama 5 gunung, karena memang sejak dulu kala ketika Mas Hari pun juga belum kenal dengan festival 5 gunung. Kemudian saya masih ingat Mas Hari itu kenal dengan Romo Kecito juga saya kenalkan ya Mas Hari ya, sampai punya putra yang kecil itu namanya aja minta untuk konsultasi dengan Romo, saya masih ingat itu. Tapi ternyata yang lebih akrab dengan festival 5 gunung adalah Mas Hari, saya malah semacam itu. Tetapi ketika ada festival 5 gunung, saya pasti akan selalu menyempatkan untuk datang, meskipun hanya menonton. Saya selalu bersama dengan anak-anak saya, bahkan cucu saya juga saya ajak supaya dia juga kenal dengan 5 gunung. Oh ini loh, di Magelang ini ada sesuatu yang sangat istimewa, tidak ada di tempat-tempat yang lain. Kemudian saya juga masih ingat presentasinya kok sedikit. Nah saya ingin bertanya itu seberapa banyak presentasi seniman lereng gunung ini yang di era kemunculan pertama kali adalah untuk saya juga tidak tahu harus ngomong apa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu teman padi, itu festivalnya kok nyontoh 5 gunung, tapi dia nggak tahu bahwa antara padi festival Mulia Raya dan 5 gunung itu ada hubungan batin atau hubungan dekat seperti keluarga. Yang nggak tahu festival itu nyontoh 5 gunung. Jadi saya lihat festival 5 gunung bukan hanya membangkitkan gairah berkesenian di Magelang, tapi menjadi vibrasi di berbagai daerah yang itu sangat absurd menurut saya. Dan nular dan desa menjadi identitas yang sangat kuat. Dan dengan adanya 5 gunung mampu membangkitkan gairah seni
dengan motif yang masing-masing di desa-desa. Dan kami bangga menjadi masyarakat desa dengan adanya 5 gunung ini, desa menjadi sangat bermakna. Sebenarnya sudah bermakna dari dulu, tapi makna itu akan lebih dimaknai setelah adanya 5 gunung. Saya sebagai saksi pelaku 5 gunung yang sebenarnya saya hanya meneruskan almarhum Bapak Riyadi, tapi saya melihat proses itu menjadi sangat berharga. Mungkin itu.